Terdengar Mas Hasan. Jelas Hasan. Wah, siap. Jelas. Ya. Ya, untuk pembuka ya pada hari ini kita akan mendiskusikan buku yang ditulis oleh Mike Davis, yaitu Seni Bersikap Realistis dalam Menuntut Hal Mustahil, yang diterbitkan oleh penerbit independen. Yang jadi pemantik pada malam hari ini Mas Wahyu. Halo Mas Wahyu, bagaimana kabarnya? Halo, baik. Waduh. Oh, namanya Wali Jatim ya? Ya, siap Mas Wahyu. Ya, untuk pemantik yang kedua Mas Raka. Halo Mas Raka, bagaimana kabarnya? Halo, Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah Wah, sehat. siap. Gimana kabarnya? Ya, waalaikumsalam Mas Wahyu. Ora. Ya, mungkin akan saya jelaskan siapa dua orang yang akan memandu kita pada malam hari ini ya. Yang pertama dari Mas Wahyu dulu. Ya, beliau ini bernama lengkap Wahyu Eka, kelahiran Tuban. Kemudian riwayat pendidikannya S1 Psikologi Universitas Airlangga, S2 Sosiologi Pertanian Kajian Pedesaan Universitas Brawijaya. Kemudian kesibukannya yaitu manajer kampanye Wali Jatim dan freelancer. Untuk Mas Raka, ya, beliau ini bernama lengkap Raka Maulana Abdillah, kelahiran Jakarta 2 Juni 98. Terus alamat yang sekarang di Gubeng Kertajaya 9G nomor 5B Gubeng Surabaya. Kemudian riwayat pendidikannya SMP Negeri 163 Jakarta Selatan, SMA Negeri 55 Jakarta Selatan. Kemudian banyak sekali pengalaman organisasinya. Mungkin akan saya sebutkan beberapa saja, yaitu Koor Humas Sosiologi Pedesaan UNER, anggota DLM UNER Komisi 4 Sekjen MPM UNER, dan terakhir CEO founder Indonesia Sociological Advancement Community atau disingkat dengan ISACOM. Oke, lanjut. Mungkin akan saya sampaikan beberapa hal untuk pembahasan sebelum pemantik menyampaikan materinya ya. Buku yang akan kita bedah hari ini berjudul Seni Bersikap Realistis dalam Menuntut Hal Mustahil, yang ditulis oleh Mike Davis, yang isinya nanti berupa kajian-kajian seputar bagaimana secara kita menuntut hal-hal yang seharusnya itu kita peroleh. Itu ada beberapa tahap yang disampaikan oleh Mike Davis dalam salah satu tulisannya. Tahap yang perlu diterapkan pertama yaitu memaparkan rasa sakit dari 99% orang yang merasa ditindas. Tahap yang kedua terus melakukan demonstrasi dan secara produktif menempati ruang publik, yaitu ruang-ruang yang memang harusnya dibuka untuk umum, tapi pada kesempatan beberapa hal itu hanya dikuasai oleh segelintir orang saja. Yang ketiga, tetap perhatikan tujuan sebenarnya. Jadi harus tetap
fokus pada tujuan awal. Selanjutnya, keempat, pergerakan harus bertahan selama musim dingin, atau dalam artian bahwa pergerakan harus tetap ada meskipun dalam kondisi ekstrim apapun, se-ekstrim apapun. Yang terakhir, kita harus tenang. Rute perjalanan protes saat ini sama sekali tidak bisa diprediksi. Jadi kesimpulannya bahwasanya kegiatan protes yang akan dilakukan, kita harus mempunyai rencana-rencana tertentu apabila ada kondisi-kondisi yang memang itu di luar dari perkiraan kita. Mungkin itu sebagai pengantar dari saya. Saya persilakan untuk Mas Wahyu menyampaikan materi terkait buku ini. Ya, saya persilakan Mas Wahyu, tempat dan waktu saya persilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kali ini akan bahas soal apa? Soal Mike Davis ya. Mike Davis ini cukup menarik ya, soal apa? Soal pemaparannya. Kalau kita membicarakan tentang sebuah realitas ya, sebuah realitas yang ingin disampaikan. Sebenarnya buku ini kan tentang pamflet mengenai cerita sebenarnya. Dia semacam berkisah ataupun bercerita mengenai persoalan-persoalan yang mungkin ia hadapi di situ kan. Karena dalam pembukaan di awal tentang mungkin kita akan diarahkan pada satu pembacaan di situ mengenai pengalamannya dalam gerakan Occupy Wall Street, yaitu sebuah gerakan di mana saat itu semua orang bertumpah ruah di satu jalan yang menjadi pusat bisnis, pusat keuangan, dan saat itu juga kita kenal sebagai suatu wilayah, satu kondisi saat itu krisis di situ. Semua orang berbondong-bondong dari yang berkulit hitam, terus dari kelompok-kelompok Hispanik, terus dari kelompok-kelompok pro-demokrasi, anarkis, Marxis, semuanya menjadi satu di situ. Nah, soal Wall Street ini sendiri juga sempat diciptakan juga oleh Graeber. Waktu itu juga Chomsky juga menciptakan soal Occupy Wall Street. Kalau yang suka pang-pangan, mungkin teman-teman yang mengenal NOFX, itu juga beberapa juga terlibat dalam konteks ini. Nah, dalam catatan si Mike Davis ini sendiri memang dia memang fokus di dalam pembacaan karena dia beberapa catatannya memang dia mengarah pada pendekatan-pendekatan yang sifatnya kajian perkotaan sebenarnya, menyoroti soal kemiskinan dan lain-lainnya. Karena secara background keilmuan, Davis ini sendiri juga bisa dikatakan sebagai urban geographer, karena dalam bukunya yang berjudul yang pernah saya baca itu yang Planet of Slum ini sendiri memang membicarakan soal kumuh di situ, soal kekumuhan di kota-kota besar, bicara soal pembersihan kawasan kumuh yang menyebabkan perpindahan jutaan masyarakat miskin yang bergeser ke wilayah pinggiran, akhirnya juga menghadapi gentrifikasi ataupun upaya dari pusat sampai ke pinggir, dan wilayah dari pinggir itu nanti juga menggusur lagi. Nah, istilah lainnya adalah posisi di mana ada konteks displacement ataupun bagaimana orang-orang miskin ini terputus dari wilayahnya. Dan dia menggambarkan sangat baik sekali. Karena apa? Karena menurut dia yang saya pernah ingat itu adalah permukiman kumuh ini adalah hasil dari kepentingan pribadi dan keegoisan di situ. Dan juga salah satu dampak dari konteks ekonomi makro yang berkaitan juga dengan globalisasi, kapitalisme, dan juga warisan kolonial. Nah, tapi dalam buku ini juga diceritakan sebenarnya sih. Kalau kita membaca di awal di situ, tentu kita akan dibawa pada dia mencoba semacam bercerita, berkelakar, semacam curhat itu kan. Dia memakai
diksi generasiku di situ, ataupun generasinya dia ketika mencoba melakukan satu upaya perubahan di situ. Nah, dia memakai diksi generasiku. Nah, tentu berbeda antara apa yang dilakukan oleh si Davis dengan apa yang dilakukan oleh generasi sekarang. Kalau dahulu memang salah satu yang ia catatkan di situ memang dalam beberapa catatannya, misal dalam terkait di bagian protes di kursi kemudi, bahkan dia membaca soal Obama di situ ada perbedaan pola. Kalau di sebelumnya di era Bush senior dan lain-lainnya dia membicarakan terkait mungkin sarana yang paling sering digunakan kalau dalam era digital pada waktu itu milis di situ, dan bahkan ada satu situs itu untuk berbagi pengetahuan, dan memang terbatas dan menekankannya memang pada pertemuan-pertemuan fisik. Jadi lebih sarana-sarana penyebaran tulisan itu hanya memantik, mengajak orang agar orang bisa berkumpul yang nantinya bisa diorganisir. Nah, tentu itu kondisi ini berbeda sebenarnya. Mengapa kok sangat relevan juga dengan situasi sekarang di situ? Karena kondisi apa yang dialami oleh Davis mungkin berbeda dengan generasi sekarang yang cenderung aktivismenya online, menyuarakannya lewat media sosial dan lain-lain. Nah, tapi ia menyoroti soal bagaimana sih sebenarnya perubahan dan bagaimana tampaknya itu bisa diandalkan. Meski ia menyorotnya di era Obama sebenarnya. Pamflet ini dikeluarkan pada era Obama, ketika Obama menjadi presiden pada waktu itu. Nah, di dalamnya sih banyak yang ingin disampaikan sebenarnya, dan tentu kalau diceritakan di situ mungkin bisa menjadi satu film dokumenter di situ kan. Tapi yang memang menjadi kunci dari buku ini sebenarnya masuk di halaman 58 ataupun di bagian-bagian akhir mengenai ada subbab berbicara terkait dimobilisasi ataupun di organisir, mobilization or organizer, ataupun di organisir itu. Nah, bicara soal mobilisasi dan organisir, tentu ada beberapa catatan yang ingin disampaikan oleh si Davis. Ada banyak sekali dari bagian pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, dan seterusnya itu menceritakan satu kondisi realnya. Nah, itu kalau dari si pengantar di awal memang. Nah, soal apa yang ingin saya sampaikan sebenarnya coba untuk lebih ke sisi reflektif sebenarnya. Di sisi reflektif ini ketika saya maknai untuk membaca dalam buku ini memang ada yang ingin saya sampaikan khususnya. Saya coba share screen di sini. Pasti sudah tampak di sini. Nah, sudah tampak, Mas. Sudah tampak. Sebenarnya hanya kumpulan-kumpulan gambar, clipping-clipping gambar, tapi akan akan menggambarkan secara garis besar soal buku ini. Pertama, kalau kita bicara soal gerakan sosial, tentu gerakan sosial ini memiliki banyak luasan sebenarnya. Nah, dari apa yang disampaikan oleh si Davis sebenarnya dari baik Planet of Slump dan lain-lain, tentu gerakan sosial ini sebenarnya dia tidak tiba-tiba muncul, namun ada pemantiknya di situ. Ada stimulus, tentu ada respon. Tapi tidak semudah itu, ada stimulus terus ada respon. Tapi secara kerangkanya ada konteks consciousness ataupun kita membicarakan soal kesadaran. Nah, kesadaran ini dimulai dari proses pengalaman. Dimulai dari proses apa yang kita lihat dan dimulai dari proses terkait lebih dalamnya soal basic of need. Soal kebutuhan dasar di situ. Nah, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi, ketika kita merasa insecure, tidak aman, kalau dalam konteks kebutuhan dasar ya makan, sandang, pangan, dan juga kesehatan tidak terpenuhi, dan kita dalam situasi yang memang cukup pelik di sini, di mana hak-hak dasar kita juga tidak terpenuhi, maka akan memunculkan satu pemikiran di situ, akan memantik satu upaya di situ.
Nah, upaya inilah yang dinamakan sebagai ego ataupun bagaimana kita mengajukannya ke konteks kesadaran itu sendiri. Nah, dari apa yang kita rasakan sebagai pengalaman di situ, sebagaimana diceritakan oleh Davis ini juga berbasis pada pengalamannya dia, mengapa kok muncul Occupy Wall Street di situ dan jenis Occupy lainnya di situ. Bahkan kalau di menjelang bagian terakhir ada beberapa konteks Occupy di situ yang sangat relevan juga. Kalau di yang Wall Street di perkotaan, ada juga di sekitar perbatasan di situ dan juga di wilayah perdesaan, bagaimana orang-orang bisa merebut ruang-ruangnya untuk diambil, untuk dikuasai dan juga digunakan secara kolektif di situ kan. Dan bahkan di terakhir juga membahas soal lengkap lah, dia membahas soal persoalan rasial juga di situ. Nah, tapi titik temunya memang pertama soal mengapa kok muncul Occupy ini memang sangat dikaitan dengan sebenarnya kehendak tadi. Kehendak di mana mengapa kok sampai orang-orang itu bisa melawan? Mengapa kok kita sampai bisa membentuk satu kesadaran di situ? Kalau di kemerdekaan Indonesia tentu kita mengenalnya sampai gerakan misal gerakan persnya muncul pada gerakan pendidikan dipelopori oleh Budi Utomo, gerakan dagang dipelopori oleh Sarekat Dagang Islam, sampai gerakan-gerakan yang sifatnya lebih radikal lainnya. Dan konteks tentu banyak sebenarnya. Saya ada agak sebenarnya di terakhir itu tertarik dengan konteks ada yang namanya Occupy El Centro di situ dan Occupy Imperial County di situ yang memang itu adalah salah satu perluasan saja dari Occupy lainnya. Nah, dimulai dari Occupy ini tentu ada problem di situ. Nah, saya gambarkan di sini adalah timbangan yang tampak sebenarnya seimbang, namun sebenarnya nggak seimbang. Nah, kalau ada istilah 1% versus 99%, ya ini gambarannya. Kalau kita membacakan soal privilege, soal hak istimewa ya ini di situ. Yang satu orang, yang satu ini banyak orang di situ kan. Bagaimana konteks kapitalisme di sini? Kalau kita bicara kapitalisme, kita bicara soal sistemnya. Karena kapitalisme tidak bisa dipahami, misal kapitalisme itu gini. Banyak orang yang mengatakan kapitalisme, wah kamu kapitalis ini. Anda kapitalis, hanya bicara soal, oh ternyata dia hanya cari untung saja, dia hanya mikirkan duit saja begitu. Tapi tidak. Kalau kita bicara kapitalisme, di situ adalah satu sistem yang kompleks. Karena kalau dalam konteks kapitalisme, kita harus melihatnya di konteks pertama adalah soal alat produksi, kedua adalah relasi produksi, dan ketiga adalah lari kemana keuntungan itu sebenarnya. Dari ketiga tersebut, kita bisa memahami di situ kan, soal alat produksi, bicara soal ketimpangan, relasi produksi, bicara soal eksploitasinya, dan digunakan untuk apa, itu bicara soal konteks ekonomi politiknya di situ kan. Nah, kalau secara garis besar kita mengenal sebagai mode of production, yang kita mengenal juga ada means of production, soal pengenalan produksi, relation of production, dan secara garis besar nanti kita akan melihatnya dalam skemanya adalah superstructure sampai di bawah adalah basic structure di situ. Basic structure adalah bicara soal realitasnya, superstructure bicara soal agama, soal pemerintahan di situ yang memang dia memaintain di bawah, yang bawah juga memaintain di atas itu. Nah, itu kalau kita bicara soal kapitalisme. Karena bicara soal kapitalisme tentu tidak bisa dilepaskan dari sejarah pertarungan kelas, dari sejarah penindasan. Kalau dalam konteks klasik di situ tentu dengan pendekatan konflik tentu kita menanya ada Marx di situ kan, dalam konteks German ideology tentu ada pendekatan berbeda seperti Asiatic barbarism di mana ada perubahan pola dari fase-fase tribal, fase-fase barbaris dan juga fase-fase feodal di situ itu sudah menunjukkan terkait bagaimana power ataupun kekuasaan terwujud di situ. Kalau teman-teman yang belajar soal politik tentu pernah mempelajari teori oligarki dalam konteks Winters terutama dia juga menceritakan di situ bagaimana soal ada oligarki sebelum oligarki panglima sultanistik, terus oligarki kekuasaan kolektif,
oligarki panglima di situ, itu menunjukkan soal transisi perubahan masyarakat di situ. Dari konteks siapa yang paling kuat yang berkuasa, siapa yang berkuasa nanti menguasai suatu wilayahnya nanti mereka akan berkongsi dengan sektor-sektor lain, dan tentu kita melihat sekarang kan dengan kompleksitasnya yang ada. Itu bicara soal sejarah perkembangan ataupun peradaban umat manusia. Dalam antropologi juga dipelajari, terutama catatan dari si Marvin Harris juga menyebutkan soal itu, soal bagaimana transisinya di situ. Nah, ini adalah gambaran bagaimana 99% bicara soal 1%, 99% itu, tapi ini sebenarnya lebih kepada sarkas sebenarnya kan. Yang dimaksud di sini adalah orang pakai pentungan itu sebenarnya adalah kaki tangan dari yang 1%. 99% dengan diasporanya, dengan ketidakberdayaannya, ia sendiri di situ kan, semakin ditindas dan tampak di situ. Salah satu yang paling tampak dalam konteks problem-problem ini tentu kita melihatnya di konteks sehari-hari kita. Konteks sehari-hari kita tentu yang paling kentara di situ adalah bagaimana hak kesehatan kita, bagaimana hak pendidikan, dan bagaimana ketimpangan itu nyata. Contoh pandemi COVID, ketika Lek Trisno bikin upacara pernikahan tidak diapa-apakan, sementara Lek Kowi ya dibiarkan begitu saja. Karena apa? Karena Lek Kowi punya kekuasaan, karena yang lainnya punya kekuasaan, sementara Lek Trisno nggak punya di situ kan. Nah itu kalau bicara soal bagaimana ketimpangan itu nyata terjadi, itu. Selanjutnya ada konteks pertama adalah konteks otoriter, kekuasaan di situ. Bagaimana kekerasan itu tetap menjadi tipikal di situ. Ada satu rumus ketika kita bicara soal revolusi, tentu kuasai sepertiga militer. Ada mengatakan seperti itu. Dan bagaimana konteks militer, kekerasan, simbol-simbolnya, khususnya kalau teman-teman pernah baca Althusser, tentu mengenal sih namanya aparatus represif negara sebagai satu kaki tangan untuk meneruskan yang namanya hegemoni itu sendiri. Yang dia juga berkembang dari pemikiran Gramsci soal bagaimana hegemoni itu dipaksakan, soal pandangan-pandangan yang dipaksakan agar status quo itu bisa terjaga di situ kan. Nah, dalam Davis juga menceritakan soal itu, bagaimana Amerika yang kita kenal sebagai mungkin dalam beberapa pandangan seperti pandangan Samir Amin, terus pandangan dari Gunther Frank itu mengatakan ya Amerika adalah imperialis di situ. Mengapa bisa dikatakan imperialis? Karena dia memiliki kaki-kaki yang cukup banyak yang mempengaruhi satu kebijakan satu negara. Ya contohnya adalah militer di situ. Kalau Amin mengatakannya di konteks dia memiliki kekuasaan dengan Eropa dan Jepang di NATO. Nah, NATO ini sebenarnya adalah untuk menakut-nakuti, mencengkeramkan satu kekuasaannya. Nah, apa yang diceritakan si Davis ini, dia mengatakan bahwasanya apa yang dilakukan Obama untuk di Irak dan beberapa negara lainnya ya itu ya tidak jauh beda dengan pendahulunya. Namun ya tentu dengan bingkai-bingkai yang berbeda, tampak lebih manusiawi sebenarnya ya yang sama saja di situ kan. Dan Amerika tetap bicara soal bagaimana dia dikatakan sebagai polisi dunia. Selanjutnya kita mengenalnya dengan kondisi itu tentu ada satu konteks di mana satu hal-hal tersebut dikatakan sebagai satu normalitas, satu kewajaran di situ kan. Apa yang diresahkan oleh si Davis ini coba diceritakan di situ. Bagaimana media yang tampak di situ, media tentu mengabarkan yang sesuai dengan siapa yang menahkodai di situ kan. Tentu teman-teman kalau pernah membaca Rob Stapsel di situ kuasa oligarki media tentu akan paham bagaimana media ini sangat berkaitan dengan entitas bisnis dan juga politik. Nah, sebelumnya soal propaganda perang juga pernah disebutkan juga oleh Chomsky di situ dalam manufacturing consent di situ bagaimana membuat satu persetujuan lewat propaganda media dan seolah-olah media ini benar-benar memberikan satu pemahaman yang benar di situ dan akhirnya mengiyakan orang-orang itu dalam konteks perang tentunya pada saat itu. Nah, tentu itu ada berkaitan juga dengan politik dan juga bagaimana kepentingan soal entitas bisnis itu sendiri. Nah, dalam konteks yang ingin diceritakan si Davis ini sendiri, dia menyoroti bagaimana di konteks Amerika sendiri problem seperti rasialisme, problem soal tidak jelasnya jaminan kesehatan, problem kemiskinan struktural, anak-anak muda yang diterpa badai krisis dan lain-lainnya, tentu
dia tidak bisa serta-merta tiba-tiba berubah begitu saja. Memang ada semacam harapan ketika Obama itu menjadi presiden di situ. Khususnya faksi-faksi Demokrat ada semacam harapan bahwasanya memang perang akan dihentikan, tentu akan ada perubahan-perubahan mas. Tapi sebenarnya juga sama saja ketika Obama berkuasa, apa yang diceritakan oleh Davis ya, dia janjinya adalah soal pendidikan dan kesehatan. Nyatanya kesehatan ya tidak berbicara soal universal health system di situ ataupun sistem kesehatan yang universal. Tapi ataupun kita bicara soal national health service-nya dia nggak jelas di situ kan. Nah, dia lebih memilih pada konteks beberapa misal dialihkan beberapa dananya dan lebih kepada membiayai hal-hal yang sifatnya sebenarnya tidak berkaitan dengan soal kesehatan di situ kan. Dan bicara soal ketimpangan ya tidak berjauh berbeda, pajak juga tetap sama di situ. Walaupun dikatakan bahwasanya memang ada beberapa yang ingin coba ditampilkan si Obama di situ kan, soal pajak, bahwa kan ide-ide lama soal bagaimana kita membicarakan soal bagaimana kebijakan presiden lama dari Nixon di situ sampai bicara soal Ronald Reagan sampai beberapa presiden-presiden yang lainnya di situ. Sampai pada satu titik di mana Amerika pernah berbicara terkait bagaimana pajak progresif dan bagaimana kepemilikan publik, terutama upaya untuk membersihkan bank-bank swasta itu sebenarnya. Nah, sebenarnya pada taraf itu, tapi ternyata di pemerintahan Obama ya tidak jauh berbeda di situ kan, sama seperti diceritakan di bab Obamaisme di situ. Nah, itu yang sebenarnya ingin diceritakan sebenarnya kan, soal apa yang ingin disampaikan oleh Mike Davis ini sendiri. Nah, saya coba sedikit membuka, terutama karena ada catatan-catatan menarik sebenarnya. Karena pada bagian tengah di situ, ketika kita membicarakan ada bab soal kembalinya Weimar di Limenhall di situ, bagaimana soal mulai menguatnya konservatif kanan, dan berbicara soal bagaimana keterkaitan juga dengan IMF, dengan segala sistemnya, dengan segala kekacauannya di situ, seolah-olah stabil, tapi sebenarnya di bawah kacau. Dan selanjutnya dilanjutkan dengan apakah Obama itu FDR di situ. Nah, ada catatan menarik. Apakah Obama itu FDR? Tentu berbeda di situ kan. Tentu berbeda di situ. Karena apa? Karena ya sebenarnya ya tidak benar-benar menceritakan bahwasanya gagasan Obama yang seolah-olah sama dengan FDR ternyata juga jauh berbeda di situ. Bagaimana dia keberpihakannya, bagaimana dia mencoba untuk secara kebijakan-kebijakannya tentu jauh berbeda. Sampai pada taraf bagaimana nantinya juga melihat konteks Amerika itu dalam konteks misal matinya Keynesian di situ sebagai tonggak di mana kapitalisme awal yang gagal di situ akhirnya yang erat dengan liberalisme klasik akhirnya memunculkan satu gagasan liberalisme, yaitu liberalisme negara. Ya, memang Amerika menjadi salah satu yang menerapkan liberalisme negara itu sendiri. Sebagai dalam konteks ini adalah ide Keynes, menurut Keynes. Karena apa? Karena Keynesian ini berbicara soal bagaimana nantinya di situ negara yang mengatur pasar untuk memberikan jaminan di situ. Baik soal jaminan kepastian di pasarnya di situ. Artinya negara turut tangan ataupun ikut campur. Nah, inilah kalau kita melihat tonggak pertama perkawinan yang baik antara politik dan bisnis itu memang masuk di era-era itu dan munculnya perkembangan soal developmentalism di situ. Nah, dari aneka-aneka problem tadi sebenarnya yang coba saya ciptakan, meskipun semoga bisa menangkap, meskipun saya tidak terstruktur karena meloncat di situ,
ada sebenarnya apa yang ingin dikatakan di situ. Kalau di buku di bagian 58 teman-teman akan membaca di pamfletnya itu sendiri. Kalau di awal ia mengatakan generasinya adalah generasi yang memang jauh dari konteks teknologi kan. Kalau generasi sekarang kan sudah ada banyak teknologi di situ. Dia tidak hanya bicara soal media yang sudah ada di situ. Karena kalau kita bicara soal media mainstream tentu sangat susah karena kita harus melihat tadi kepemilikan ataupun porsinya. Sementara kalau kita bicara soal media lebih luas, kita mulanya sebagai media yang berbasis pada internet dan akhirnya muncul kita kenal dengan media sosial. Lah itu sebenarnya sebagai satu hal baik yang memang bisa diambil di situ. Ada satu kesempatan di situ. Nah, apa yang disampaikan oleh si Davis ini khususnya di terakhir sebenarnya adalah refleksi terkait bagaimana kita nantinya menyepakati soal media ini sebenarnya digunakan untuk apa. Apakah hanya sebatas kita terjebak di dalam aktivisme media di situ, hanya menyebarkan website tanpa aksi nyata? Enggak. Nah, justru kita bisa memanfaatkan media-media tersebut sebenarnya untuk apa? Untuk sebagai yang saya katakan tadi adalah alat ini, alat untuk menyuarakan propaganda di situ kan. Bagaimana kita bisa menyebarkan gagasan-gagasan kita, orang-orang membaca, tertarik, nah itu bagian dari agitasi dan propaganda yang nantinya orang-orang tersebutlah yang nantinya akan diorganisir dan bicara soal mobilisasi tadi. Kalau di Occupy Wall Street tentu kita mengenal ada gerakan yaitu milis, lewat pamflet-pamflet yang disebar, lewat lagu-lagu, lewat poster-poster di situ. Tapi sekarang lebih luas lagi, ada media sosial yang bisa digunakan di situ untuk sebagai alat propaganda di situ. Nah, itu yang ingin disampaikan. Nah, salah satu yang ingin disampaikan oleh si Davis artinya ada hal-hal lain yang bisa diambil di situ. Pertama adalah bagaimana kita bisa membuka ruang selebar-lebarnya, sebesar-besarnya di situ, menjaring banyak orang, menemukan banyak orang di situ, dan bagaimana pada akhirnya kita nanti bisa menciptakan satu ruang-ruang yang demokratis di situ. Kalau dia menyebutnya bukan demokrasi partisipatif di situ, tapi lebih ke demokrasi konsensus, di mana prosesnya adalah di setiap kelompok-kelompok tadi nantinya itu dibicarakan, berdiskusi, pengambilan keputusannya bersama, bukan berbasis pada perwakilan. Namun pada satu sisi juga demokrasi konsensus ini tentu ada beberapa level, yaitu ketika pembicaraan atau pembahasan bersama-sama tentu ada konteks delegasi. Nah, setiap perwakilan dari kelompok tadi ada yang bertanggung menyampaikan pesan. Ketika penyampaian pesan tadi tidak sepakat, maka kembali lagi sama konteksnya dengan prinsip-prinsip komunal di situ kan. Prinsip-prinsip misal teman-teman baca di konteks Rojava misal di konfederalisme di situ, di konteks konfederalismenya Rojava yang berbasis pada konteks munisipal ataupun komunitaris ataupun ide-ide anarki, dan mungkin ide-ide Marxis juga sama sebenarnya dari konteks delegasi tadi. Artinya delegasi ini posisinya tidak mutlak, artinya dia bisa ditarik kembali di situ. Ketika memang ya ingin diganti, artinya dia tidak selamanya di situ kan. Nah, dari ruang-ruang tersebut menciptakan satu ruang konsensus bersama, menarik banyak orang lewat propaganda dan lain-lain. Tentu yang dibutuhkan lainnya adalah menghilangkan satu simbol, karena terjebaknya dia juga menyorot soal bagaimana gerakan-gerakan ini seringkali terjebak pada konteks simbol. Simbol-simbol misal simbol sosok seseorang. Dia mengkritiknya soal Martin Luther. Karena apa? Karena ada hari memperingati Martin Luther, tapi hanya satu orang di situ kan. Bukan sebenarnya bukan, tapi ada satu sisi juga ada hal lain sebenarnya yang turut sebenarnya patut dijadikan simbol, yaitu simbol kolektif di situ. Dia kritiknya di situ. Kenapa harus satu orang, harus pada sosok di situ yang akhirnya jatuh pada kultus? Kenapa bukan yang lebih kolektif atau lebih besar gitu untuk memperingati satu peristiwa, untuk memberikan pelajaran sejarah di situ? Nah, dia menyarankan memang tidak terjebak dari simbol. Makanya mereka lebih menekankan pada konteks konsensus tadi. Selanjutnya adalah kita bicara soal
kesetaraan itu, kesetaraan baik soal rasialnya, baik kita bicara soal manusia, kita tidak melihat dia dari mana, dia tidak melihat dalam konteks perbedaan kelamin juga, semuanya artinya sama di situ. Karena apa? Karena yang kita lakukan di sini adalah satu upaya untuk apa? Untuk mengikis yang namanya ketimpangan tadi, untuk mengikis yang namanya ketidakadilan tadi yang dilakukan oleh istilah Davis itu 1% orang tadi, ataupun sistem yang memang mengekang dan memiskinkan oleh banyak orang di situ. Nah, dari situlah sebenarnya dibutuhkan kerja-kerja kolaborasi antar titik tadi, bahwasanya selain propaganda, selain kita bicara soal bagaimana perluasan, selain sistemnya, tentu yang dibutuhkan adalah konteks analisis. Nah, di bawah ini adalah gambar terkait bagaimana nantinya kerjasama ataupun kita bicara soal konteks analisis ini bisa dijalankan di situ. Ada orang yang memang pandai dalam konteks poster, maka ia punya porsi untuk membuat poster. Ada orang yang pandai untuk menulis, maka porsinya adalah menulis. Ada yang orang pandai untuk seni dalam berbicara, maka dia akan menjadi juru bicara. Ada orang yang pandai dalam konteks misal kesehatan, maka dia punya porsi-porsi yang lainnya. Artinya apa? Artinya gerakan ini tidak melihat sebenarnya siapa yang paling depan, siapa yang paling di lapangan, tapi melihat bagaimana konektivitas ataupun keterkaitan antar orang dengan orang lainnya, tentu dengan memiliki keahlian yang berbeda-beda. Nah, tentu itu coba diwadahi di situ. Nah, secara garis besar itulah yang ingin saya ceritakan, yang ingin saya sampaikan, bagaimana ketika saya memanai pamflet Davis ini sendiri. Karena apa? Karena sebelumnya si Davis ini juga cukup produktif ya. Seperti saya ceritakan tadi, ada Pride of Slum, dan beberapa catatan-catatan lain yang menarik, dan saya belum sempat bacanya, ya, bicara soal Pride of Slum saja, karena berbicara soal masyarakat urban yang memang terpinggirkan, kita bicara soal slum ataupun kumuh orang-orang yang tinggal di kawasan pinggiran, karena pada saat itu saya membaca itu karena berkaitan juga dengan kajian ruang kota waktu itu, bicara terkait persoalan gentrifikasi dan perampasan ruang-ruang di wilayah pinggiran kota Surabaya, terutama mulai hilangnya balong-balong ataupun waduk-waduk berubah menjadi perumahan-perumahan. Akhirnya saya tahu di situ kan, dan itu juga berkaitan dengan program kotaku di situ, bagaimana orang miskin dianggap ya yang kerok, bahwasanya itu tidak sedap dipandang, maka harus diubah di situ. Padahal ya nggak seperti itu juga di situ kan. Memang mereka menempati wilayah kumuh, tapi mengapa kok mereka bisa menempati wilayah kumuh? Tentu problemnya sangat luas, karena nantinya juga akan menyangkut pada kajian pedesaan nantinya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan teman-teman. Terima kasih. Wah, terima kasih Mas Wahyu atas penjelasannya. Sangat panjang dan detail sekali. Ya, mungkin langsung bisa disampaikan untuk masyarakat terkait apa saja yang didapatkan dari pembacaan buku Mick Davis kali ini. Ya, saya persilakan untuk masyarakat menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Hasan ya. Ngapunten nggih Mas Wahyu, matur nuwun apa tadi masukan akhirnya dapat insight-insight baru juga. Oke. Ya dari buku karya Mark Davis ini ya kan bagaimanapun seni bersikap realistis dalam menuntut hal mustahil ya, ini berarti dalam pola gerakan-gerakan sosial juga. Akhirnya saya mendalami juga bahwasannya apa yang dipahami oleh Mark Davis ini dalam ranah bagaimana dalam konstelasi politik yang ada di Amerika, dan juga bagaimana masalah soal gerakan sosial masyarakat dalam menyikapi kebijakan politik di Amerika. Nah, hal ini juga akhirnya terangkum pada Occupy Wall Street ya kan. Tadi yang sudah dijelaskan juga dengan Mas Wahyu terkait Occupy Wall Street seperti apa ya kan, dengan adanya gerakan sosial juga di situ, di mana orang-orang akhirnya juga menuntut keras terhadap bagaimana Wall Street selaku perputaran bisnis dan juga usaha roda ekonominya Amerika sendiri mengalami kelonjakan. Ya, pada saat itu pun juga akhirnya muncul suatu gerakan lagi di mana hal ini memantik yang namanya Imperial County, di mana aku melihat bahwasannya suatu gerakan sosial pada masyarakat ini didasarkan pada tarikan konstelasi politik dan gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di sekitar Colorado dan juga di Los Angeles maksudku, itu lebih mengarah kepada teori Durkheim, yakni mengarah pada solidaritas sosial. Nah,
seketika saya pun juga mendalami bagaimana pola pemikiran juga dari Davis ketika dia mengeluarkan pemahaman bahwasannya dalam penentuan suatu gerakan itu perlu adanya demonstrasi juga perhatikan dengan fokus pada tujuan, terus juga pergerakan itu bertahan dalam musim dingin dan lima ini harus bersifat tenang. Ya, tadi yang seperti dijelaskan Hasan. Nah, namun saya juga akhirnya memandang bahwasannya memang pada situasi seperti itu di mana konstelasi politik nasional yang notabene Amerika ini terbagi dalam beberapa negara bagian, akhirnya pun masuk dalam polisi dunia gitu di sana. Apapun yang dilakukan Amerika pun juga akhirnya menitik beratkan kepada adanya BRIC ya, kalau misalnya teman-teman tahu yang saya garisin itu di halaman 15 kalau nggak salah dalam 3 pilar Macworld ini ya kan. BRIC ini kan terdiri dari Brazil, Rusia, India, and China ya kan. Nah, bagaimana pada saat memang Obama memimpin dan juga bagaimana BRIC ini menjadi suatu tantangan untuk Amerika juga, di mana dalam pola persaingan dagang akhirnya masuk pada konstelasi politik internasional, di mana hal itu juga harus bersanding dengan Tiongkok. Namun perlu dipahami juga terkait masalah soal pemikiran Davis di sini adalah pola pendekatan yang dilakukan oleh Davis ini sangat-sangat sosiologis, di mana mengambil dengan metode snowball, misalkan kalau aku bilang. Karena apa yang dilakukan oleh Davis ini pendekatan terhadap salah satu masyarakat yang terjadi di pusaran daerah-daerah konflik. Misalkan pada saat Occupy Wall Street sendiri selalu membahas masalah soal romantisme, bagaimana gerakan sosial itu akhirnya berlanjut dan bagaimana gerakan-gerakan sosial itu akhirnya bisa untuk dilakukan oleh masyarakat di Amerika. Nah, setelah daripada Occupy Wall Street sendiri, akhirnya bagaimana sudut pandang dalam roda ekonomi menyentuh kepada analogi seperti Grand Canyon dan bagaimana kacamata Obama menyikapi apakah Obama tidak bisa melihat Grand Canyon di situ. Nah, Grand Canyon ini kan dianggapkan sebagai suatu diaspora yang dimana dalam dan juga bersifat bias dan juga Grand Canyon ini tidak bisa ditebak dalam sudut pandang filosofisnya Davis sendiri. Nah, akhirnya setelah dilihat pun akhirnya perpustakaan dalam roda ekonomi yang ada di Amerika pada saat itu pun cenderung sangat-sangat simpang siur. Sehingga Davis memandangi bahwasannya Obama ini sama seperti FDR, Franklin Delano Roosevelt. Nah, FDR ini bagaimana penyelesaiannya dalam mewadahi ekonomi perlu adanya pendekatan dan bahkan berkaca bagaimana romantisme ini dibawa ke tahun 1930 sekian, di mana Amerika sebelum Perang Dunia Kedua. Nah, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, sebagaimana kita ketahui, Amerika lebih banyak memproduksi bukan pada manufaktur senjata, namun juga bagaimana pengembangan teknologi di bidang rumah tangga yang bisa waktu pas itu terkenal juga pada saat itu ekspor paling terkenal dari Amerika itu kulkas. Nah, namun ketika bersentuh pada konstelasi politik di mana Perang Dunia Kedua akhirnya terjadi, mulai ada pergeseran ekonomi di mana masyarakat Amerika memiliki pola pikir bahwasannya mari let's buy obligation for buying weapon gitu loh. Mari kita membeli obligasi negara, duit apa yang dikumpulkan oleh obligasi negara akhirnya masuk kepada pusat dari persenjataan. Nah, dari pra dan pasca dari Perang Dunia Kedua, akhirnya romantisme yang dibawa oleh Davis adalah berpandangan bahwasannya Amerika ini akan menjadi sangat-sangat kuat dan juga Amerika ini ternyata melakukan politik pendekatan kepada masyarakat, kepada negara-negara bagian ini terpusat pada Washington dan juga di LA di situ. Nah, kenapa balik kepada Washington? Saya menggarisbawahi bahwasannya dari pandangan Davis dengan pendekatan ke orang-orang tertentu di mana di situ disebut juga dengan generasiku ya, dan aku juga di sana di dalam bukunya. Hal ini menyentuh pada daerah Colorado ya kan, dan ini ada kolerasinya juga dengan NAFTA. Makanya akibat adanya kegiatan perekonomian dari North America, dari Amerika Utara, hal ini akhirnya membuat apa ya, kalau bisa dibilang bagaimana 1% versus 99% ini berlaku pada masyarakat. Seperti apa? Misalkan pada saat di daerah Colorado, tepatnya mungkin di dekat Sungai Mississippi, perusahaan perindustrial itu mendekati masyarakat otomatis dengan pendekatan secara terpusat, di mana hal itu akhirnya melibatkan Washington. Sehingga gerakan-gerakan sosial yang dilakukan oleh masyarakat Colorado adalah bagaimana cara kita setidaknya sebagai kita intinya dari 1% untuk mengalahkan 99% ya, notabene untuk negara bagian Mississippi sendiri juga akhirnya terdapat gubernur di sana. Dan ini
dari sudut pandangku dari buku Mike Davis ini lebih mengarah Republikan kalau misalnya aku nilai ya. Karena memang hal ini juga lebih banyak mengkritik bagaimana Demokrat ini eh, jauh melakukan taktis dan juga monopolistik kalau bisa dibilang dalam pengolahan isu dan juga akhirnya memonopoli dalam pola perindustrialisasi. Akhirnya muncullah di daerah Colorado yang dimana kita maknai di sana banyak sekali pola-pola hegemoni yang seperti yang dikatakan oleh Gramsci, penekanan dan juga indoktrinasi berdasarkan penekanan oleh pimpinan, oleh orang-orang kelas atas. Sehingga orang-orang yang mengalami di Colorado, orang-orang yang mengalami dari tepian Sungai Mississippi dan juga di daerah Texas itu mengalami kerugian besar ketika memang perusahaan-perusahaan ini menyebabkan namanya praktek praktek kimiawi lah kalau bisa dibilang. Karena apa yang dilakukan oleh korporat ini membawa narasi bahwasannya di daerah tepian Sungai Mississippi ini masih membawa racun di daerah sungai tersebut, ya, membawa racun di daerah sungai tersebut, ada badai, di mana kan kita juga tahu kalau misalkan di daerah Amerika ini juga ada namanya badai Sandy, ada juga badai Cholera dan lain sebagainya. Nah, makanya itu pola pendekatan industrialis ya dari sana untuk kepada menyentuh masyarakat akhirnya teraktualisasi di daerah Colorado. Nah, lalu bagaimana masyarakat sana menjelaskan hal tersebut, melakukan perlawanan hal tersebut? Akhirnya dari pandangan Mike Davis sendiri kepada masyarakat di sana, oh iya betul dengan melakukan adanya gerakan seperti pamflet, adanya seperti long march dan lain sebagainya dari masyarakat-masyarakat sana, sehingga hal-hal ini dapat mendorong pemahaman kepada pemerintah. Notabene, mohon maaf aku membahasnya seperti pemerintah pusat yang notabene di sini Washington harus menekan hal-hal tersebut gitu loh. Nah, akhirnya pada saat bisa dibilang dianalogikan apa yang terjadi di Mississippi ini seperti gurun Chernobyl. Hal ini menjadi simalakama ketika saya sebagai masyarakat di daerah Mississippi dirugikan dengan bagaimana pemerintah ini men-treatment saya dan juga ketika hal ini menggerus hasil dari sumber daya alam yang di sana, hal ini justru akan berdampak buruk. Makanya saya melihat bahwasannya dari catatan lapangan dari revolusi ini, dari apa yang diberikan oleh Mike Davis adalah ternyata pola industrialis yang dilakukan oleh kapital kalau bisa aku bilang ini jauh lebih memperparah ketika masyarakat itu sendiri tidak memiliki kekuatan. Sehingga roda ekonomi pun akhirnya dimatikan. Makanya orang-orang yang berada di Texas membawa narasi bahwasannya kita tinggal di daerah Texas ataupun pindah dari daerah Texas ini bukan karena bukan karena bencana alam, karena tidak ada aktivitas ekonomi. Ya notabene dari mana suatu daerah yang notabene sangat-sangat dekat dengan daerah industrialisasi malah hancur, malah menjadi masyarakat yang paling miskin dan notabene margin health rate itu makin rendah di sana. Sehingga mereka harus pindah dan mereka dimatikan dengan pola kapitalis di sana. Nah, hal yang saya yang saya garis kerasi bahwasannya dari adanya Occupy Wall Street, dari adanya juga kasus di Imperial County, hal ini menjelaskan bahwasannya yang saya pelajari dari buku ini adalah ternyata konstelasi politik dari capital kepada negara bagian itu justru berbeda. Namun di situ ada permainan fragmen-fragmen yang lain di mana ternyata kapital ini bisa bekerja sama dengan negara-negara bagian dan akhirnya itu merugikan dari masyarakat di suatu daerah itu sendiri. Makanya that's why pola pendekatannya untuk meningkatkan nafta, ya kan, untuk meningkatkan nafta sendiri akhirnya mereka harus melakukan pendekatan-pendekatan seperti itu. Sehingga masyarakat pun akhirnya tergerak untuk melawan apa yang menjadi suatu tindakan dari pemerintah itu sendiri. Nah, gerakannya seperti apa? Nah, yang saya baca dari bukunya Mike Davis sendiri, romantisme yang dibawakan ini adalah bagaimana suatu pas zaman Presiden Obama ataupun juga sebelum Obama ini seperti zamannya Richard Nixon, di mana di situ terdapat skandal Watergate, terus juga mengapa difokuskan kepada zaman Presiden LBJ atau Lyndon B. Johnson. Nah, LBJ ini kan masalah soal kebijakan politik memang memiliki tarikan ke ranah politik internasional, di mana akhirnya di situ kita tahu mengenai perang dingin. Nah, dari perang dingin tersebut akhirnya kebijakan Amerika akhirnya untuk memilih untuk memasuki Vietnam, dan Vietnam itu merupakan pukulan dan hantaman bagi Amerika dalam suatu dalam suatu militerisnya, industrial militeris. Makanya setelah dari
dari 1945, Perang Dunia Kedua ini cenderung mereka tidak memiliki industrialisasi di bidang persenjataan. Pasca dari 1945 pun akhirnya mereka memproduksi secara total namun kalah dengan Vietnam. Sehingga hal itu menjadi suatu penyeimbang dieskalasikan dalam industrialisasi persenjataan. Namun mereka tetap masih untuk sampai sekarang ini membuka akhirnya jalur untuk kepada orang-orang yang setidaknya negara-negara yang berkonflik. Makanya notabene di sini juga akhirnya memiliki korelasi antara NATO dan juga dari BRIC. Nah, setelah itu dari analoginya dari bentuknya konflik di Colorado tersendiri akhirnya orang-orang Amerika pun memunculkan suatu gerakan di mana menggunakan media sosial. Tadi bukan pamflet-pamflet lagi, sehingga ada namanya bisa dibilang mereka menggunakan platform Facebook dan akhirnya masuk kepada Facebook diaspora dan akhirnya pada gerakan itu ternyata sukses untuk menghegemoni masyarakat. Misalnya mungkin kalau misalnya saya bilang adalah kenapa disebut juga dengan Facebook diaspora yang dilakukan oleh orang-orang Colorado, hal itu mungkin sama seperti halnya kita di Indonesia, di mana ya kita juga dari dahulu juga akhirnya menggunakan pamflet dan pada saat ini pun juga banyak platform-platform di media sosial dengan adanya gerakan sosial secara digital, ya kan, mungkin dari gerakan tagar ataupun juga dengan video realnya seperti misalkan di Watchdog atau yang kita ketahui ya dari Watchdog seperti itu. Jadi cukup kompleks kalau misalkan saya lihat dari Davis ini memandang bahwasannya gerakan itu tidak akan bisa tuntas ketika faktor-faktor variabel-variabel dari kelima hal tersebut tidak dimaknai dan bagaimana langkah strategis dari politik Amerika sendiri dari capital to negara bagian itu lebih untuk mengarah kepada monopolistik yang aku lihat dari sini. Dan ternyata hal ini pun ngebawa bahwasannya Obama tidak memberi perubahan bagi Amerika, namun hal ini juga sama seperti terdahulunya dari konflik di Irak, dari konflik-konflik di daerah Arab dan lain sebagainya. Mungkin itu aja Hasan, kalau penjelasan dari saya karena cukup kompleks juga apa yang dijelaskan sama Davis dan menyangkut paut pada pola politik internasional juga. Mungkin seperti itu Hasan. Ya, terima kasih Mas Raka. Nah, setelah dua pemantik menyampaikan materi dari buku Mike Davis, barangkali teman-teman ada mau ditanyakan kepada dua pembicara kali ini. Monggo saya persilakan untuk tempat dan waktunya.
Ya mungkin ini Mas, mungkin saya akan bertanya. Nah tadi kan sempat membahas tentang media sosial, bagaimana ketika zaman dulu, ketika waktu periodenya Davis, menggunakan pamflet-pamflet maupun alat-alat untuk mempropagandakan bagaimana kebijakan ini harus ditentang atau lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa perkembangan kemajuan teknologi yang akhirnya menggunakan beberapa pamflet platform media sosial yang sekarang mungkin saja seperti yang tadi disebutkan melalui video dokumenter atau lain sebagainya. Yang kemarin sempat mengguncang Indonesia terkait isu-isu kekerasan di Papua, kemudian Papua Merdeka, dan isu-isu penggusuran lahan-lahan untuk penjadian kelapa sawit. Untuk media sebagai alat propaganda yang tadi disampaikan cukup menarik kalau kita perhatikan Mas ya, bagaimana cara kita untuk menjaring pemikiran, menyatukan pemikiran banyak orang melalui apa yang telah kita sampaikan di media sosial, itu sangat benar sekali ketika hal seperti itu bisa diterapkan di Indonesia yang sempat diterapkan pada waktu itu. Ya mungkin bagaimana cara kita untuk mengarahkan argumen atau menyatukan pikiran banyak orang melalui berita-berita atau melalui platform media sosial kita agar orang-orang yang membaca berita itu menjadi tertarik untuk mengikuti gerakan kita gitu Mas. Mungkin itu pertanyaan yang saya ajukan untuk Mas-mas berdua ini. Mungkin Mas Wahyu bisa menjawabnya lebih dulu. Monggo Mas Wahyu. Oke. Soal perkembangan media ya. Karena saya mengikuti juga soal pola-pola komunikasi media memang cukup masif dan besar sekali sekarang. Apalagi kalau kita membahasnya melalui Instagram di situ kan, Twitter, itu cepat sekali, menyebarnya cepat. Kalau kita ngomong A gitu kan, tiba-tiba langsung A sampai Z di situ kan. Atau seumpama kita coba menyebarkan hoax di situ, misal Reza akan jadi presiden Mesir gitu kan, itu akan cepat di Twitter ataupun di Instagram di situ. Ataupun misal Hasan mau jadi presiden Amerika kayak Aldi Taher gitu kan, itu cepat di situ kan, tinggal kita memuarkan narasinya di situ. Nah, contoh kasus seperti yang terjadi di kemarin ketika terjadi represivitas di daerah yang namanya Desa Wadas. Mungkin teman-teman pada tahu. Sempat jadi trending kan. Nah, memang sangat cepat sekali eskalasinya dan benar-benar meluas di situ, bahkan dalam hitungan 1 hari di situ, ataupun kita melihat beberapa gerakan-gerakan seperti gerakan yang jamak kita kenal di change.org gitu kan. Itu juga cukup luas sekali, cukup besar sekali. Artinya ada potensi sebenarnya. Nah, saya yakin teman-teman ini sebenarnya juga sudah paham di situ kan, bagaimana cara menulis yang baik, informatif di situ. Apalagi sekarang semakin kreatif kan, pinter membuat infografis, meme-meme yang menarik ketika kayak UKT kemarin kan banyak kan meme-memenya kan. Nah, artinya sebenarnya potensi itu ada di situ. Platform penyebaran kita ada, tapi mengapa yang jadi kritik saya khususnya di Indonesia ya, kalau aku nggak melihat di Amerika, karena di Amerika informasi sedikit yang menyebar itu bisa memantik ribuan orang untuk turun ke jalan. Salah satu yang kemarin adalah Black Lives Matter. Ketika George Floyd dibunuh, mengalami kekerasan. Tapi di sini ketika kita ngomongkan soal kekerasan, yang paling ramai adalah media sosialnya, bukan orangnya, bukan solidaritasnya di situ. Itu yang jadi PR yang paling besar.
Karena saya punya keyakinan kalau kita lihat tulisan ini sebenarnya sudah canggih-canggih. Tulisannya Kanda Reza itu, wah itu melampaui malah. Bacaannya banyak, bahkan dalam 2 diskusi lanjutan ini akan mengundang orang-orang hebat. Itu kurang apa itu kan? Para pakar-pakar hebat yang memang dia sudah tahu kondisi realnya di situ kan. Tapi yang jadi keresahan saya di sini adalah kenapa orang-orang untuk turun dalam konteks gerakan politik itu minim. Itu. Tapi ada tapinya, untuk gerakan-gerakan yang sifatnya filantropis itu tinggi. Misal rakyat bantu rakyat, gerakan nasi bungkus di situ besar. Tapi untuk sifatnya politik itu minim. Mengapa seperti itu? Nah, itu yang coba digali lebih jauh lagi. Nah, tentu apa yang disampaikan oleh si Davis cukup relevan di sini, walaupun meski berbeda geografis dan mungkin cukup berat untuk dilakukan. Ada bagian dalam konteks kalau di bagian awal itu di bagian halaman 8 tentu ada kata ya lakukan aksi terus-menerus, demonstrasi terus-menerus. Tapi dijawab sampai ke belakang. Organize or mobilize di situ. Nah, itu semua terkait. Nah, salah satu yang lemah dari kita adalah mengorganisir. Karena organisir ini sebenarnya adalah kunci dari mobilisasi tadi sebenarnya. Nah, seringkali kalau di kita itu yang terjadi adalah dalam antar gerakannya, selain sentimen ya, sentimen antar gerakan, sentimen antar ormek, iya. Nanti ada orang yang di lapangan itu, wah saya harus paling berjasa ini. Sementara orang-orang yang bikin pamflet dan lain-lain kadang, wah kerjaanmu kok di komputer terus di situ. Padahal sebenarnya saling terkait di situ. Nah, itu yang jadi kendala. Kedua, yang paling tidak dilihat dalam gerakan digital, selain kita bicara soal tadi, soal kemirisan itu adalah kita propagandanya cepat meluas, tapi nggak mampu menarik orang. Yang mampu menarik adalah mampu menarik gerakan hashtag sampai ribu-ribuan. Tapi ternyata yang keturun ke lapangan itu hanya 10-15. Itu Cipta Kerja kemarin contohnya. Dan yang paling jadi sorotan adalah security culture-nya ataupun budaya keamanan. Seringkali kita melihat ada undangan konsolidasi untuk suatu aksi itu diumumkan di medsos. Bayangkan kita akan ngomong sifatnya lebih private, khusus di situ tiba-tiba kita umumkan ke medsos. Undangan konsolidasi di situ. Lalu mereka gopoh ketika ada intel. Nah, itu sebenarnya adalah ketololan yang terus direproduksi di situ. Soal di konteks media sosial di situ kan. Nah, artinya sebenarnya kita mampu mengolah di konteks media sosial, tapi ternyata isu yang kita olah terkadang tidak mampu menarik seseorang untuk apa? Untuk tergerak di situ. Nah, saya nggak tahu kenapa mengapa orang cenderung lebih tertarik pada gerakan sisi pada konteks kemanusiaan yang sifatnya filantrop daripada gerakan kemanusiaan tapi sifatnya politis di situ. Nah, entah karena trauma soal bicara soal simbol-simbol organisasi, entah trauma soal apa, mungkin mereka menganggapnya itu berbahaya dan lain-lain, dan bahkan yang lebih parah itu narasi-narasi usang itu masih dipakai. Kadang ada orang protes di media sosial, kadang dikomentari, di dunia nyata pun dikomentari, apa yang telah Anda berikan pada negara di situ kan. Narasinya itu terus di situ kan. Kadang saya balik, apa yang telah negara berikan untuk saya? Kenapa yang diberikan negara yang baik-baik itu hanya untuk kroni-kroninya saja, sementara saya nggak dapatkan apa-apa di situ kan. Saya kelompok rentan, nyicil rumah saja kayak nggak mampu di situ kan. Sementara milenial itu, staf-stafsus itu, bahkan proyek-proyek COVID pun diembat di situ kan. Nah, ini jadi masalah di situ sebenarnya.
Nah, tantangan kita ke depan adalah bagaimana mendiseminasikan satu informasi, satu keyakinan bahwasanya ya negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ide-ide demokrasi diperluas lagi sebenarnya. Tentu mengajak 1-2 orang tidak masalah di situ kan. Artinya terus kita propagandakan, terus kita suarakan di situ. Narasi-narasi si Davis seperti itu. Terakhir ya dia mengatakan ya mungkin revolusi ini lahir di generasi ke depan di situ. Mungkin revolusi akan lahir di situ kan. Karena bagi saya revolusi itu libur ketika hari Minggu kalau ikut Pak Emil Salim. Mungkin itu Mas, saya bagikan soal keresahan-keresahan. Ya media sosial kita memang menguasai baik, tapi ya ternyata nggak mampu berbuat apa-apa. Bahkan kalau dibandingkan dengan Thailand ya jauh beda Pak. Thailand media sosial masif, gerakannya jadi Pak. Ini wah salam lah, entahlah. Pesimis aku. Siap, Mas, siap, Mas. Intinya kalau buat caption yang provokatif ya, Mas. Agitasinya nggak masuk berarti Mas ya. Iya, mungkin Mas Raka bisa menambahkan. Iya, aku nambahin. Mas. Bagaimana percepatan media kita ya kan juga terkait masalah soal gerakan, terus juga bagaimana cara kita ibarat kata ya bahasa kasar kita menghegemoni ya kan. Nah, mungkin dalam gerakan sosial politik itu biasanya kita temukan kombinasi spontanitas yang diturunkan ya kan dari identifikasi emosional yang membludak lah kadang. Nah, kadang didukung juga sama rakyat dan hanya dalam waktu yang pendek dengan gambaran-gambaran masa depan yang jauh lebih baik gitu loh. Lah aku menganggapnya bahwasannya ya aku sepakat juga sama Mas Wahyu kan terkait masalah soal bagaimana pengalokasian konten dan juga penggiringan massa ataupun juga penggiringan narasi itu pun juga masih belum tuntas. Jauh beda misalkan soal Thailand kemarin masalah soal masyarakat Thailand itu ada pembagian fragmen di mana benci sama kepemimpinan Fajira Longkorn ya kan. Terus berikut juga sama beda jauh lah apalagi sama Myanmar ya kan. Everything will be okay Myanmar. Itu pun akhirnya juga sampai fokus kepada mata dunia terkait gerakan apa aja nih Myanmar kan. Beda banget gitu loh dengan Omnibus Law kemarin. Dan aku sedikit cerita aja masalah soal gerakan Omnibus Law kemarin aja. Untuk di Jawa Timur notabene Surabaya pun itu nggak tuntas, bahkan untuk dari BEM UNER kemarin ya kan di kepengurusan kemarin dan juga dari BEM SI pun juga akhirnya nggak bisa untuk menyampaikan hal tersebut karena beda banget udah masuk pada ranah konstelasi politiknya, mungkin dari tatanan atas lobbying politiknya sudah masuk sana ya kan, sudah berbagai pihak disenang-senangin, papa udah bagi-bagi jatah ibaratnya seperti itu lah. Dalam sejarah kita bisa mengenal kan berbagai istilah pergerakan yang ada dalam merupakan suatu proses penerjemahan kalau bisa dibilang dan juga penyomotan yang kompleks dan dinamis kalau misalkan aku lihat ya. Di mana gerakan itu menggunakan berbagai sarana, alat ekspresi politiknya seperti ya kalau bisa kita lihat ya surat kabar, rapat umum, mogok kerja, bahkan ya masuk ke partai ataupun juga dari media sosial, mungkin dari dorongan kemarin UKT kalau misalkan di UNER. Nah, hanya saja ya kan percepatan netizen kita ini benar-benar pengaturan redaksi ya jam pun harus disesuaikan. Bisa jadi kita kemarin masalah soal aksi masalah soal Omnibus Law itu bisa ketutup dengan teman-teman yang ngefans sama artis-artis Korea dalam hitungan 2 jam. Itu bahkan sempet kan ada kan gimana Black Lives Matter itu sampai benar-benar trending di Indonesia gitu loh. Padahal itu pusaran konfliknya juga akhirnya menyikut dari Amerika di seluruh dunia akhirnya ngeglobal di sana. Nah, hanya saja disayangkan ketika menelik bagaimana kasus perpolitikan nasional ataupun juga kebijakan nasional, hal ini justru nggak men-trigger secara masif dari orang-orang kita. Aku sempat mikir bahwasannya orang-orang kita tuh hanya ngejar trending kah ketika kita berbicara masalah soal idealis barat itu jauh lebih keren dibanding juga masalah soal mentelik apa yang ada di Indonesia. Lain soal kalau misalkan masalah 98 baru memang itu benar-benar sangat masif dan mata dunia pun juga tertuju sama Indonesia gitu loh. Nah, terkait masalah soal Omnibus Law, Ciptaker dan lain sebagainya pun juga seharusnya
bisa untuk jauh lebih dimasifkan, dan itu pun belum sepenuhnya kan, apalagi masalah soal yang 2018 kemarin ya kan, acara dengan adanya Surabaya Menggugat pun itu belum tuntas secara masif gitu loh. Nah, kalau misalkan kita bisa lihat lagi, kita tarik lebih teoritis lagi ya kan, biasanya dalam gerakan mobilisasi ini menggunakan dari segmen-segmen pendukung yang jauh lebih luas, sering melepaskan gelombang radikalisme masyarakat. Gelombang radikalisme ini yang membuat gerakan benar-benar murni milik rakyat gitu loh, sekaligus menguji kemurnian tujuan para pemimpin gerakan ini. Memaksa mereka dengan sungguh-sungguh dengan memikirkan gerakan tersebut, menghadapkan mereka dengan para pimpinan negara lah kalau bisa dibilang. Nah, hal ini pun juga akhirnya aku telik lagi kan bagaimana sejarah pedesaan Jawa lah kalau kita bisa lihat kan. Kita bisa menemukan bagaimana fenomena sosial petani yang radikal ataupun juga bersifat keagamaan, dan itu pun juga dalam kajian sosiologis juga ada, kalau misalkan teman-teman tahu dari James C. Scott juga. James Scott tuh mikir kalau misalkan petani aja lo meneng ya kan, iku ngerasannya iku bentuk sebagai protes, itu bentuk sebagai konflik gitu loh. Dan ternyata memang hal ini pun kebukti gitu loh dengan adanya gerakan sosial yang bersifat kemaritiman dan biasanya juga dominasi ekonomi penjajahan di pedesaan tuh berupa perluasan dari manifestasi faktor-faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, komoditas ekspor, apalagi ya, dan pengenalan dari pajak baru. Ya makin berat lah bisa ibarat kata dari beban petani. Nah, nge-reback lagi ya kan, dengan adanya mungkin platform media sosial atau dari Facebook, Instagram, Twitter, itu yang diharapkan benar-benar memasifkan hal tersebut jauh di luar masalah soal pencerdasan, bagaimana kita harus bijaksana masalah soal penggunaan sosial media. Lain soal kalau misalkan terkait masalah soal UITE, ikut dosen FISIP ya, misalkan Mas Reza juga tahu lah kalau misalkan masalah soal UITE. Ya kan? Dan itu pun juga akhirnya nggak korelatif lah kalau misalnya dibilang. Itu pembatasan terhadap bagaimana orang berekspresi, namun juga dalam menghegemoni masyarakat secara luas itu menurutku adalah pengkajian konten yang secara keren ya kan, bagaimana kita menciptakan konten ini lebih diterima oleh sebagian besar dan lapisan masyarakat, dari berbagai lapisan masyarakat. Namun yang aku rasa makna fundamental itu jauh lebih dikesampingkan terdahulu, karena nggak mungkin semua orang itu mau mengkaji hal-hal tersebut. Soalnya bahkan untuk di BEM UNER aja ya kan, kita mengkaji masalah soal vaksin, mengkaji masalah soal itu pasti yang dilihat sama orang itu adalah poin-poin pentingnya aja. Nggak mungkin masalah soal kajian mendalam itu dilihat secara masif ataupun juga ditelaah secara seluruh mahasiswa, enggak gitu loh. Sehingga hal-hal itu yang justru memantik dari teman-teman mahasiswa untuk saling bergerak, dan hal ini juga kurang dari aktualisasinya mahasiswa untuk turun langsung ke masyarakat, kalau bisa bilang gitu. Jadi mulai muncul lah platform-platform baru mungkin seperti adanya MDPL, adanya gerakan pemuda dan lain sebagainya. Itu yang lebih mengarah ke aktualisasi dalam pembinaan masyarakat. Jadi banyak banget untuk ke sana, namun untuk bagaimana kita jauh lebih berkembang daripada orang-orang terdahulu yang menggunakan pamflet, menurutku udah jauh-jauh berkembang. Namun masalah soal pengawalan isu, masalah soal penggiringan massa, itu masih sangat-sangat kurang. Itu dari kacamataku, karena lebih banyak orang, aku ke lain topik ya, lebih banyak orang mengkritisi masalah soal per hari ini ya, masalah soal tadi yang dibilang Mas Wahyu, pernikahan orang yang di tengah pandemi ya kan, terus juga ngebahas kasus cerainya Sule aja itu loh, sampai trending di sampai trending di YouTube loh. Hal-hal itu loh maksudnya yang bisa dilihat. Sedangkan kita juga masih ada KKB ya kan, terus juga yang baru-baru ini penangkapan Munarman sebagai teroris dan sebagainya. Mungkin kayak gitu sih, Hasan. Iya, terima kasih Mas. Ya memang kalau saya lihat juga bahwasanya orang-orang Indonesia itu sangat aktif kalau membagikan sesuatu gitu. Share. Kalau menurut teman saya itu ya pokoknya di-share aja. Biar enggak kayak orang ketinggalan info gitu. Biar orang ini tidak dianggap kurang update dalam mencikapi berita atau lain sebagainya. Padahal ya nggak ngerti sing di-share mang opo. Iya, rata-rata nggak ngerti buat disebarin itu, San. Iya.
Iya, pokok di-share wae, Mas. Iya, pokoknya di-share ya kan, apa mana grup WhatsApp keluarga atau kan? Betul. Ayo saya buka penanya bagi teman-teman, monggo bisa melalui kolom chat atau melalui langsung bersuara bisa. Monggo. Ya, baiklah teman-teman, jika tidak ada yang menanyai dua pembicara pada malam hari ini atau ingin menambahkan informasi. Ya, kalau begitu kita tutup saja pertemuan pada malam hari ini, diskusi dari buku McDavis. Beberapa poin yang dapat kita ambil dari diskusi malam ini, yaitu bahwasanya gerakan sosial tidak muncul tiba-tiba, tapi ada mantiknya, ada sebab-sebab yang akan mendorong gerakan sosial itu timbul. Ada beberapa hal juga yang bisa menjadi alat propaganda, yaitu yang paling utama adalah media sosial, bisa berupa pamflet, kemudian video dokumenter yang mungkin sekarang sedang diterapkan oleh Watchdog, Bapak iklan. Kemudian ada hal-hal yang memang perlu diperhatikan dari gerakan sosial. Kalau katanya Mas Wahyu, ada rumus untuk melakukan revolusi, yaitu kuasai 2/3 militer. Luar biasa sekali. Ya, kemudian dari tulisannya McDavis ini kita dapat mengetahui bahwasanya presiden yang pada waktu itu memimpin, yaitu Barack Obama, ternyata tidak memberikan pengaruh atau perubahan yang cukup besar ketika menjadi presiden Amerika Serikat. Tapi mungkin perubahan yang dimunculkan tidak terlalu besar, dan cara-cara yang dilakukan dari Barack Obama tidak berubah dari para pendahulunya, tapi mungkin beberapa menggunakan metode yang berbeda. Mungkin itu kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mungkin dari Mas Wahyu bisa memberikan closing statement untuk pertemuan hari ini. Closing Mas Wahyu. Oke, gantian mungkin Mas Raka bisa. Iya, Mas Wahyu sih. Oke, gantian Mas, siap. Nah, sebenarnya menarik kalau Mas Wahyu, kesimpulannya dong. Yoi. Sebenarnya menarik kalau ada yang mau berkomentar tadi kan, apa jangan-jangan belum pada beli bukunya. Nah, ini nanti buku catatan buat Reza, mungkin kalau bukunya udah laku mungkin bisa digratiskan nanti ya PDF-nya.
Iya, kan selaku penerjemah iki. lah iya, Mas makanya. Reza. Kalau udah laku, nah itu penting juga. Misal gerakan-gerakan seperti itu nantinya. Misal kita sudah mencapai pada titik di mana modal kembali, tentu ada sisi bahwasanya ya kita perlu menyebarkan. Nah, hal-hal ini sebenarnya juga dilakukan oleh si beberapa teman-teman, misal oleh si Davis dan lain-lainnya, bahwasanya penyebaran gagasan lewat tulisan-tulisan itu tetap menjadi penting khususnya, dan gerak itu tetap butuh dilakukan. Dan salah satu yang menjadi tantangan kita adalah kita ini kadang suka membaca, tapi kadang minim untuk menuliskan, dan juga masih minim juga untuk berdiskusi di situ. Karena salah satu yang jadi tolak ukur kalau kita bicara soal buku dan teman-temannya adalah bagaimana buku ini nantinya bisa mendorong kita untuk menulis dan mendiskusikan. Dan akhirnya kita tahu sebenarnya apa yang nantinya bakal kita lakukan. Kalau sastra tentu kita akan muncul kritik sastra ataupun buat sastra bersama, dan itu bisa menjadi catatan di situ. Apalagi kalau kita bicara buku bisnis, bahkan buku kuliah pun itu pun bisa didiskusikan, tidak hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk memahami konteks sehari-hari kita di situ. Karena yang paling penting adalah bagaimana ilmu nantinya dapat kita baca melalui kehidupan sehari-hari. Dan inilah kadang yang masih kurang. Karena subjektifku ya, karena subjektifku itu ketika kita membaca itu masih pada tataran angan-angan, artinya masih berjarak di situ. Artinya kita membaca hanya untuk memuaskan birahi, syukur-syukur kalau itu bisa meningkatkan popularitas ketika kita nge-share di media sosial, kita sedang baca apa di kafe. Tentu selain itu, tentu kita bisa menumbuhkan, selain menumbuhkan minat baca, tentu minat untuk bersikap kritis di situ. Dan kalau dalam catatan ini, be realistik, bukan kita ya realistis saja. Negara ini sudah seperti ini. Ala-ala filsafat yang lagi tren kekinian, yaitu filsafat Stoa, bahwasanya realistis orang Stoa dan kenyataan sering itu berbeda. Orang Stoa menuntut kita untuk apa? Untuk realistis dalam menghadapi hidup. Kalau nggak bisa dilakukan ya pasrah gitu kan. Nah, tapi sebenarnya bukan di situ titiknya. Tapi bagaimana realistis ini kita mampu membuat satu hal yang pelan-pelan di situ. Misal dari diskusi ini dan diskusi lainnya, itu dimaknai sebagai salah satu upaya untuk mendorong perubahan itu sendiri. Itu sih kalau catatan dari saya. Ya, terima kasih Mas Wahyu. Monggo Mas Raka menyampaikan closing statement-nya. Iya. Kemudian gimana Wahyu ya? Ya dari buku ini aku belajar bahwasannya ternyata ada point of view yang baru bagaimana masalah soal gerakan sosial di Amerika ini ternyata perlu dipahamin masalah soal metodis pendekatannya juga di situ. Dan dari buku ini pun ya kan aku melihat bahwasannya memang gerakan sosial itu tidak akan tuntas sampai kapanpun, karena ya bagaimanapun dalam korelasi sejarah ya sejarah pasti akan terulang selalu gitu loh. Namun juga dengan menggunakan metode yang berbeda, hanya seperti itu. Dalam hal gerakan pasti menggunakan metode yang berbeda itu dalam hal masalah soal keseniannya. Dan aku memaknai bahwasannya metode yang diambil ini merupakan suatu kesenian di mana hal ini bersifat sangat unik. Misalkan dari bagaimana kita belajar mengenai masyarakat informatif pada saat ini. Kalau misalkan katanya Manuel Castells ya, masalah soal masyarakat jaringan pada saat ini itu pun juga akan selalu berkembang, dan bagaimana milenial per hari ini pun juga sangat-sangat sulit dalam memahami bedah buku ya kan, dalam aktualisasi pembacaan buku, dan perlu adanya pemberedalan ideologi. Ideologiku maksudnya lebih pada yuk kita ngeguyonin masalah soal ideologi kuno gitu loh. Itu lebih asik menurutku dalam pembahasan masalah diskusi. Jadi kita ngebahas masalah soal
bagaimana sih soal nasionalisme itu harus seperti apa, dan akhirnya juga harus aku adalah tipikal orang yang tidak pernah suka dalam suatu tempat gitu loh, tidak pernah mengagungkan dalam suatu paham. Jadi harus mengguyoni ataupun juga mencoba sih bagaimana realitasnya hal ini masih dengan pola yang sama apa enggak dengan tantangan zaman. Dan itu pun yang diharapkan tidak pada milenial sekarang tuh juga harus jauh lebih adaptif dan juga penting sebenarnya untuk dalam pengolahan seperti ini, pembelajaran seperti ini maksudku. Karena masalah pemberedelan dan juga pembedahan dari suatu buku yang menurutku adalah point of view-nya benar-benar bagus, ya kan, benar-benar bagus di sini, dan membuka pikiran kita bagaimana neokapitalis dan juga postkolonialis kalau bisa dibilang itu mulai ada di dunia, dan saat ini pun juga kita mengalami yang namanya postkolonialis gitu loh, kalau misalnya teman-teman tahu, ya kan. Bagaimanapun juga kita harus belajar, dan ini juga tidak terpaku pada ranah soshum namun juga ranah saintek dan juga ranah kedokteran harus mempelajari masalah ini, karena ketika berbicara masalah politik, ilmu sosial itu ibarat tubuh manusia di mana kita juga harus mempelajari poin-poin penting dan juga mengenai pola pendekatan yang lebih manusiawi dan juga adaptif ke depannya. Mungkin itu kalau dari aku, Hasan. Ya, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Raka. Ya, sampailah kita pada penghujung acara. Nangkrong nang di ya kamu. Mungkin. Waduh, Sidoarjo aku, Mas. Mungkin di sini saya sebagai moderator, apabila dalam memandu acara diskusi bedah buku ini ada kesalahan maupun ada beberapa perkataan yang kurang mengenakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Reza diam aja, Mas Reza mana Mas Reza? Turun bawaan Mas. Izin pamit ya teman-teman semua, Mas, Mbak. Ya, terima kasih Mas Raka sudah meluangkan waktunya. Alah, seneng diskusi bedah buku ini Ki. Kapan-kapan ya, diundang mana iso, Mas? Siap, bisa. Makasih ya teman-teman semua. Ya, matur nuwun Mas Reza dan teman-teman. Iya, sama-sama Mas. Waalaikumsalam.